menjadi seorang presiden. Iya, iya, Nah, iya. itu menurut Bapak seperti apa? Iya atau salah pendapat? Betul. Ya, tapi begini. Yang bisa saya pastikan adalah Jokowi tidak punya niat baik terhadap negara ini sejak dia mencalonkan diri sebagai presiden. Dia sudah punya mensra, niat jahat. Kalau tidak, bagaimana ijazah palsu dipakai untuk nyalon? Gitu. Nah, tentu semua ada yang bergerombol di belakang ini, ya kan? Yang melindungi ijazah ini. Tapi dia untuk orang Indonesia kan Pak? Siapa itu Pak? Jokowi. Ibunya yang Cina. Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Suri, semua ijazah dia palsu. Menurut agama, kebohongan itu membawa kepada perbuatan yang menyimpang. Dan perbuatan yang menyimpang itu membawa orang masuk neraka. Berarti kebohongan itu adalah menyeret orang untuk masuk neraka. Karena bolongnya aturan main, dan aturan main itu buat DPR, gerakan seluruh kader Demokrat yang ada di DPR. Lakukan protes. Kan ada kecurangan, ada aturan main, di mana orang bisa berlaku tidak jujur dan adil dari bolong-bolongnya aturan main itu. Pemerhati politik dan kebangsaan, Tito diduga mempersiapkan rekayasa pemilu 2024. Surat edaran nomor 821/5292/SC tanggal 14 September 2022 yang membolehkan pelaksana tugas, pejabat maupun penjabat sementara kepala daerah tanpa persetujuan tertulis Mendagri melakukan mutasi atau pemberhentian ASN bila melanggar disiplin dan atau tindak lanjut proses hukum diduga mempunyai motif politik rekayasa pemilu 2024. Menteri Dalam Negeri Jenderal Purn Tito Karnavian yang mengeluarkan surat edaran nomor 821/5292/SC tanggal 14 September 2022 mempunyai motif politik itu tidak bisa dilepaskan dari persiapan, termasuk rekayasa untuk pemilu tahun 2024. Pemerhati politik dan kebangsaan M. Rizal Faldillah kepada redaksi www.suaranasional.com Ahad 18 September 2022. Kata Rizal, surat edaran Mendagri ini menjadi bagian dari bangunan otoritarian karena pertama, kewenangan besar PT, PJ, dan PJS adalah pemberian otoritas berlebihan bagi mereka yang hanya berstatus sebagai pejabat sementara. Berbekal surat edaran, kepala daerah sementara dapat berbuat sewenang-wenang. Untuk kepala daerah definitif saja masih ada pembatasan kewenangan dan pengawasan kuat dari Mendagri. Kedua, kewenangan tanpa persetujuan tertulis membuka peluang konsultasi atau persetujuan tidak tertulis atau instruksi bisik-bisik Mendagri kepada kepala daerah yang ditujukan itu. Ini konsekuensi dari PT, PJ atau BJS kepala daerah yang dipastikan adalah orang-orang yang Mendagri ungkapnya. Ketiga, surat edaran bukanlah peraturan perundang-undangan karenanya hanya instrumen administrasi yang bersifat internal. Mutasi apalagi pemberhentian ASN adalah tindakan hukum yang harus berbasis pada peraturan perundang-undangan. Surat edaran Mendagri nomor 821/5292/SC adalah bentuk penyiasatan yang justru melanggar hukum. Keempat,
Bagi mereka yang menjadi korban mutasi sekehendak kepala daerah atau ASN yang diberhentikan nyatanya tidak memiliki hak banding atau mengadu kepada atasan PT, PJ, PJS yang di Mendagri, menyerahkan kepada proses peradilan akan sangat memberatkan korban paparnya. Rizal mengatakan cara berpolitik Modafik dijalankan dengan surat edaran ini. Mendagri cuci tangan atas segala keputusan kepala daerah. Dengan tidak mengeluarkan persetujuan tertulis, Mendagri membersihkan dirinya sendiri. Segala kesalahan dibebankan kepada kepala daerah bonekanya. Ini semua adalah jalan untuk membangun pemerintahan otoriter dengan pola cuci tangan. Persis sebagaimana gaya Presiden Jokowi yang biasa melempar-lempar tanggung jawab. Mendagri sedang bermain untuk mengamankan prosesi pemilu 2024. Democratic policing-nya dijalankan dengan halus dan tersembunyi. Tito Karnavian memang pemain, pungkasnya.